Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu program Madrasah Ibtidaiyah atau Fikiyah, cara mengisi buku penghubung siswa yang benar. Ini merupakan halaman sampul depan yang yang bergambarkan siswa sedang melaksanakan sholat sunat duha. Ini merupakan program harian yang dilaksanakan oleh lembaga Madrasah Ibtidaiyah atau Fikiyah. Dan di sampul depan juga bertuliskan Madrasah Ibtidaiyah atau Fikiyah melangkah pasti berbekal ilmu dan iman di hati. Dan juga di sampul depan ada identitas siswa yang harus diisi. Ada nama siswa, nama ini adalah ditulis sesuai dengan nama identitas dan nama lengkap, bukan nama panggilan. Sementara di bawahnya ada kelas sesuai dengan tingkatan, dan di bawahnya juga bertuliskan alamat yang berisikan identitas, asal, tempat tinggal, dan di bawahnya juga ada nomor HP. Ini maksudnya adalah nomor HP orang tua yang sewaktu-waktu bisa dihubungi oleh sekolah manakala sekolah ada hal yang perlu disampaikan kepada wali yang bersangkutan. Dan kita mencoba masuk ke halaman berikutnya, Madrasah Ibtidaiyah atau Fikiyah. Ini adalah salah satu misi. Di bawahnya ada visi lembaga, ada daftar hadir dan petunjuk pengisian. Dan saya akan menjelaskan secara detail. Ini ada contoh paraf dari nama wali murid. Ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada kakak. Yang ini seharusnya di buku penghubung siswa itu diisi semuanya. Ada tanda tangan bapak, ada tanda tangan ibu kalau memang orang tuanya lengkap, ada tanda tangan kakek, ada tanda tangan nenek, dan juga ada tanda tangan kakak. Yang mana tanda tangan ini akan menjadi rujukan pengisian buku penghubung harian. Ini maksudnya, artinya untuk memastikan bahwa tanda tangan yang di atas ini sebagai rujukan agar supaya tidak dimanipulasi oleh siswa atau tidak ditiru oleh siswa. Ini namanya mudah. Jadi mohon untuk diisi tanda tangan ini sebagai rujukan contoh bahwa tanda tangan di bawah ini agar supaya guru bisa memastikan apakah yang menandatangani itu adalah bapak atau ibu dan juga kakek atau nenek atau juga kakak. Kita masuk di halaman berikutnya. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di rumah. Saya katakan di rumah berarti ini tidak lagi ada kaitannya dengan kegiatan yang di sekolah. Dan ini ada nama bulan. Kalau memang bulan ini adalah bulan Januari, di sini ditulis bulan Januari. Lah, untuk tahun ajaran baru di sini ini ditulis 2022-2023 sesuai dengan tahun. Dan bagaimana cara pengisian yang benar? Di sini ada tanggal. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Tapi tanggal di sini kondisional, tergantung kepada setiap bulannya. Tidak semua bulan itu 31, terkadang ada yang 30, terkadang ada yang 29. Tergantung kepada bulan pada saat itu.
Lah di sini Bapak Ibu, bagaimana cara pengisian yang benar? Pertama, orang tua itu memberikan tanda tangan seperti yang contoh di sini. Boleh menandatangani manakala peserta didik atau anak itu benar-benar melaksanakan sholat subuh, baik sholat jemaah ataupun sholat secara sendirian. Bisa ditandatangani Bapak Ibu. Terus yang kedua, membantu orang tua. Membantu orang tua ini bersifat kondisional. Salah satu contoh, siswa menyapu di rumah, siswa membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur, atau membantu hal-hal lain yang bisa meringankan beban orang tua di saat pagi. Lah, kalau ternyata siswa itu lalai terhadap kewajibannya, maka jangan diberikan tanda tangan. Bisa dengan disilang. Kalau seumpamanya bangun kesiangan sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya di pagi, maka orang tua itu jangan sesekali menyilangnya, jangan sesekali memberikan tanda tangan, tapi kasih silang. Terus yang ketiga adalah cium tangan atau mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini bisa dilakukan di saat peserta didik itu berangkat ke sekolah. Selain bersalaman kepada orang tua, dan juga siswa itu mengucapkan assalamualaikum ketika akan berangkat sekolah. Jadi di pagi itu ada 3 kegiatan yang memang harus diselesaikan oleh siswa. Lah setelah ini siswa tetap sekolah, belajar di sekolah, dan sholat duhurnya ini juga sama Bapak Ibu. Kalau memang siswa itu sholat duhur, silahkan ditandatangani sholat duhur, karena sholat duhur itu berjamaah di sekolah. Maka tanyakan, ada hak untuk menanyakan, kamu sholat duhur enggak? Terus di saat pulang sekolah, cium tangan atau mengucapkan salam ketika pulang sekolah. Kalau memang bersalaman, mengucapkan salam di saat akan masuk rumah, silakan tanda tangani Bapak Ibu. Terus melaksanakan sholat asar, melaksanakan sholat maghrib, mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran ini dengan artian siswa itu mengaji ke musola Bapak Ibu. Terus sholat isya, belajar. Dan di sini ada tambahan akhlakul karimah, dan yang terakhir adalah berbahasa halus Madura. Dan di kotak terakhir ini adalah para guru Bapak Ibu. Jadi kewajiban orang tua yang harus ditandatangani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kotak yang harus ditandatangani. Lah, dan lagi perlu diperjelas, kalau seumpamanya orang tua itu yang berhak dikontrol di sekolah, terkadang sekarang seumpamanya tanggal 2 Bapak Ibu, tanggal 2 di sini tanggal 2. Lah ini yang terjadi di kelas, tanggal 2 itu semuanya ke pinggir sudah tanda tangan semuanya sampai sini. Ini salah. Tanggal 2 yang hari ini adalah yang harus diparaf adalah sholat subuh, membantu orang tua, cium tangan, salaman. Kalau terpaksa orang tua itu menandatangani sholat duhur di pagi hari, ini hal yang salah. Sebab sholat duhur ini belum dilakukan oleh peserta didik. Jadi hanya tanggal 2-nya hanya 3, 1, 2, 3.
Lah, sholat duhur ini dan ini terus ini adalah dan tanggal 3-nya ini adalah tanda tangan keesokan harinya pas tanggal 3. Artinya tanda tangan itu dilaksanakan ketika orang tua, ketika anak peserta didik itu sudah melaksanakan. Ini yang biasa yang terjadi ketika tanggal 2 ini semuanya ke pinggir, ini yang terjadi. Sudah ditandatangani. Ini salah. Lah, tujuan kami kenapa kok MI atau Fikih tetap mengadakan tentang buku penghubung ini, tujuan utama kami ingin menciptakan siswa-siswi peserta didik yang memiliki kepribadian karakter. Artinya dengan kebiasaan yang dilakukan, peserta didik itu akan terbiasa dengan sendirinya. Mohon maaf Bapak Ibu, hal ini memang nampaknya sederhana. Jangan sampai merasa orang tua itu takut putra-putrinya ditindak di sekolah. Ini hal yang membahayakan. Salah satu contoh, sholat subuh. Padahal putra-putrinya tidak sholat subuh. Ternyata orang tua itu menandatangani dengan alasan biar anak itu tidak disanksi di sekolah. Tapi secara mental, kalau memang ini diketahui oleh peserta didik bahwa dirinya tidak sholat subuh tapi ditandatangani oleh orang tuanya, berarti secara tidak langsung orang tua itu sudah memberikan pelajaran yang secara tidak langsung orang tua itu sudah memberikan pelajaran yang tidak benar, dalam artian bermula dari ketidakjujuran. Anak itu akan berasumsi bahwa saya tidak sholat subuh tapi ditandatangani, berarti besok saya tidak sholat subuh orang tua pasti akan menandatangani. Nah, ini akan merusak terhadap mental putra-putri kita Bapak Ibu. Saya mohon pengisian buku penghubung ini seselektif mungkin. Seselektif mungkin. Artinya kalau memang peserta didik itu tidak melakukan, silakan kasih silang saja. Silakan kasih silang saja. Kalau memang peserta didik benar-benar melakukan kegiatan ini sesuai dengan data di atas, silahkan ditandatangani Bapak Ibu. Dan ini demi peserta didik kita membangun perilaku disiplin, membangun perilaku istiqomah, dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap peserta didik. Dan juga berikutnya di sini sama ingat Bapak Ibu, kejujuran di atas segala-galanya. Jadi ini titik tekannya kepada orang tua untuk memberikan contoh agar supaya yang saya sampaikan tadi seselektif mungkin, bagaimana kita menunjukkan bagaimana berperilaku jujur terhadap anak kita sendiri. Ini juga sama selama 1 tahun. Selama 1 tahun sama juga diisi sesuai dengan bulannya. Selama 1 tahun ini memang diprogramkan, dan ini saya sampaikan kepada Dewan Guru, ini akan menjadi prioritas
prioritas. Dan di belakangnya juga ada bermacam-macam doa, bacaan doa. Yang ini juga mohon bimbingannya nanti sewaktu-waktu guru Akmalul Yaum akan mencoba peserta didik sejauh mana tentang kumpulan doa-doa atau dzikir terkait dengan Asmaul Husna, tentang doa sebelum berwudu, terus doa sesudah berwudu, doa masuk masjid, doa keluar masjid. Ini nanti akan ditindaklanjuti oleh pengajar Akmalul Yaum. Dan mohon bimbingannya kepada Bapak Ibu selaku orang tua peserta didik kami, karena ini semata-mata kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa yang kita upayakan akan bersamaan dengan ridha dan inayah Allah. Ini saja sekilas tentang pengisian buku penghubung yang benar. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.